Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Marhaban ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada malam hari ini senang bisa bergabung bersama antum semua dalam rangka menyambut ya masuknya bulan suci Ramadan, dan sebenarnya inilah persiapan yang sesungguhnya untuk memasuki bulan suci Ramadan, yaitu menimba ilmu ya, hal-hal yang penting untuk kita ketahui berkaitan dengan bulan suci Ramadan, amaliyah Ramadaniyah. Sebab suatu amalan ya bisa dikatakan maksimal ketika seorang itu ada persiapan untuk melakukannya. Dan di antara persiapan yang paling baik untuk saat ini adalah mempelajari ya ibadah yang akan kita amalkan ini. Sebab amalan yang tidak didasari dengan ilmu itu tidak bisa maksimal. Ya, bahkan mungkin ada ilmu yang sia-sia saja ya, disebabkan ada amalan yang sia-sia saja disebabkan karena tidak didasari oleh ilmu yang benar. Ya. Maka sebagaimana judul yang diamanahkan kepada kami dalam kajian spesial menyambut bulan suci Ramadan ini, yaitu pembatal-pembatal puasa. Ya. Sebelum memasuki materi ini, materi tentang pembatal-pembatal puasa, perlu diketahui bahwa pembatal-pembatal puasa ini adalah di antara hal yang perlu kita ketahui. Kenapa? Karena di antara rukun daripada puasa, esensi daripada puasa itu adalah menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa. Ya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah salah satu esensi daripada puasa, rukun daripada puasa. Di mana rukun yang pertama adalah berkaitan dengan niat. Ya, rukun yang pertama, ya, tidak apa-apa saya singkat saja sebelum masuk pembatal-pembatal puasa. Nah, di sini bisa kita lihat ada niat ya. Rukun di antara rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah an-niyah. Ya. Jadi puasa apapun, mau itu puasa wajib, mau itu puasa sunnah, nah, maka diwajibkan untuk berniat ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu berdasarkan niatnya. Dan niat ya, niat ini wajib di setiap harinya ya, setiap harinya. Kenapa? Karena puasa itu ya, setiap hari itu adalah ibadah yang berdiri sendiri dan tidak bisa kita katakan ibadah yang berlanjut 1 bulan penuh ya, sebagaimana pemahaman Malikiyah ya. Ulama Malikiyah memahami bahwa ibadah Ramadan itu adalah ibadah yang bersambung, makanya niatnya cukup 1 kali di awal Ramadan, di malam pertama niat 1 bulan penuh ya, 1 bulan full itu sudah cukup. Itu menurut Malikiyah. Namun menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa wajib ya, setiap malam itu adalah niat ya. Sebab ibadah puasa hari ini beda dengan ibadah puasa besok hari. Begitu juga dengan lusa dan hari-hari setelahnya. Kenapa? Karena ibadah puasa jika batal hari ini, maka tidak ada kaitannya dengan ibadah puasa besok hari. Ya. Begitu juga dengan setelahnya dan seterusnya. Makanya dia adalah ibadah yang berdiri sendiri, yang membutuhkan niat tersendiri. Ya. Namun ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa tetap untuk kehati-hatian ya, kehati-hatian, maka tidak apa-apa kita juga mengamalkan sebagaimana dalam mazhab Malik,
berpuasa di awal bulan, ya, malam pertama untuk 1 bulan penuh. Kenapa? Karena bisa saja misalnya suatu hari ketika kita sudah berpuasa di bulan Ramadan, kemudian lupa untuk berniat di malam harinya. Ya, kita baru sadar ketika sudah pagi hari. Ternyata tadi malam tidak ada terbetik dalam hati kita untuk berniat. Maka, ya, kalau kita sudah taklid kepada mazhab Imam Malik di awal bulan, boleh kita lanjutkan. Lanjutkan karena kita sudah taklid kepada mazhab Imam Malik dan sah. Beda halnya kalau kita sama sekali tidak taklid, ya, kita sama sekali tidak mengisyaratkan mengikuti mazhab Imam Malik dalam hal ini dan berijtihad sendiri, maka itu tidak sah. Ya. 1 malam tidak lewat niat, tidak ada niat, maka tidak sah puasanya. Ya. Baik, itu rukun yang pertama. Dan malam yang dimaksud tempat niat kita adalah sejak terbenamnya matahari, ya, sejak matahari itu sudah terbenam sampai masuknya waktu subuh, ya, terbitnya fajar. Maka itulah waktu kita untuk berniat. Ya. Sudah buka puasa misalnya, langsung berniat bahwa saya besok puasa. Terbetik dalam hati seperti itu, maka itu. Saya besok puasa, saya besok puasa apa? Puasa wajib apa? Wajib Ramadan. Itu harus terpenuhi, 3 itu ya. Dimaksudkan untuk puasa, kemudian ditentukan bahwa itu adalah puasa wajib, dan puasa wajib itu adalah puasa wajib Ramadan. Sebab puasa wajib itu banyak macamnya ya. Maka kita tentukan yang puasa wajib yang kita kerjakan ini adalah puasa Ramadan. Baik. Nah, itu ikhwas sekalian yang dilakukan oleh Allah berkaitan dengan niat ini. Dan tadi saya sudah katakan setiap di malam hari dan di setiap malam. Baik. Saya langsung masuk pada judul materi yang diamanahkan, yaitu berkaitan dengan pembatal puasa. Ya. Ya. Di mana rukun yang kedua, ya, rukun yang kedua dari puasa ini adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, itulah rukun puasa yang kedua. Jadi perlu kita ketahui apa saja pembatal-pembatal puasa yang harus kita menahan diri darinya. Sejak apa? Sejak terbitnya matahari, terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di sini disebutkan mubtilatus shaum, pembatal-pembatal puasa itu ada 2 macam. Wahia kisman, ada 2 macam. Sebetulnya ini materi banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Ya. Yang pertama adalah kismun yubtilu thawabas shaumi la as-shauma nafsahu. Jadi yang pertama adalah pembatal puasa. Yang dimaksud di sini ada 2 macam ya. Yang pertama adalah yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Ya. Bukan puasanya. Jadi membatalkan pahalanya, bukan puasanya ya. Maka kalau pahalanya batal, bukan puasanya yang batal, maka fala yajib alaihi al-qadha. Tidak perlu diganti. Tetap sah. Ya. Tetap sah. Hanya saja ya begitu. Kita hanya mendapatkan dahaga, kita hanya mendapatkan lapar, ya. Tidak mendapatkan pahala daripada puasa itu. Ya, tapi apakah kita wajib untuk mengganti? Tidak. Di sini disebutkan tidak wajib. Ya. Kemudian yang kedua adalah atsani qismun yubtilus shaum wa kadzalika tsawab. Yang kedua adalah membatalkan keduanya. Puasanya batal, begitu juga dengan pahalanya. Dua-duanya batal. Ya, kalau tadi yang pertama adalah hanya pahala saja. Nah,
Yang kedua ini dua-duanya batal. Puasanya batal, pahalanya juga batal. Ya. In kana bi ghairi udhrin. Ya. Wa kadzalika tsawab in kana bi ghairi udhrin. Kalau tidak ada uzur. Maka konsekuensinya, kalau konsekuensinya adalah fayajibu fihil qadha. Wajib baginya untuk mengganti puasanya. Nah, jadi yang wajib mengganti puasa ini adalah bagian yang kedua ini. Ya, dan ini yang disebut sebagai al-mufattirat, pembatal-pembatal puasa. Kalau tadi adalah muhbitat. Muhbitat artinya menghapuskan pahala daripada puasa. Yang kedua adalah ya, menghapuskan pahala puasa itu sendiri dan pahala puasa itu dan puasa itu sendiri. Baik. Adapun yang pertama yang menghapuskan pahala daripada puasa itu, ya, menghapuskan pahala daripada puasa, ya, sebagai berangkat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali apa? Kecuali al-ju', lapar, wal atash, rasa haus. Ya. Kenapa? Karena hilang pahala puasanya. Di antara macam daripada al-muhbitat tadi yang menghapuskan pahala puasa itu, ya, di antaranya seperti misalnya ghibah, ya, berghibah, mengunjing, ya, yaitu dzikruka akhakal muslim bima yakrah walau kunta shadiqa, yaitu menggibahi saudaramu sama muslim, ya, muslim dan muslimah, dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Ya, sesuatu yang kira-kira kalau kita sebutkan di depannya dia tidak sukai, maka ya, kita sebutkan di belakangnya, itulah ghibah. Walau kunta shadiqa, walaupun kita dalam keadaan benar. Ya, artinya apa yang kita sampaikan itu benar ada pada diri saudara kita. Nah, tapi maka itu namanya ghibah. Ya, itu menghapuskan pahala puasa. Baik. Kemudian di antaranya juga adalah an-namimah. Ya, an-namimah. Ya, namimah ini naqlu kalam biqasdi iqa'il fitnah. Ya, jadi adu domba. Jadi seorang itu mengadu domba saudaranya. Di sini dia bilang begini, di situ dia bilang begitu. Akhirnya dua saudaranya itu salah dalam memahami, ya. Dan akhirnya mereka bermusuhan. Itu adu domba namanya. Kemudian begitu juga dengan al-kadzib, dusta, ya. Al-ikhbar bi ghairil waqi', menyampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka itu dusta namanya. Begitu juga an-nadharu lima yahrumu bi syahwah, memandang perkara-perkara yang diharamkan disertai dengan syahwat. Ya. Maka ini juga membatalkan pahala daripada puasa. Kalau sekedar melihat satu kali, ya, kemudian berpaling, belum. Tapi kalau melihat dan disertai dengan syahwat, ya, berulang kali, maka sudah apa? Sudah membatalkan pahala puasa. Nah, nah, maka di sini fa'alaihi an yaghudda basarahu 'anil harami fit tilfazi wal jawwali wa ghairihi. Maka hendaknya, ya, kita sekarang ini di zaman fitnah, ya, perkara-perkara yang diharamkan jangankan kita cari, ya, tiba-tiba muncul di depan kita, di televisi, di HP, ya. Makanya kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin menghindari hal-hal yang seperti ini. Nah. Kemudian al-yamin al-kadzibah, ya, sumpah yang dusta, ya. Begitu juga dengan al-qaulu zur wal fuhsh wal amal bihi, ya, berkata keji, ya, dan melakukannya. Nah, maka ini semua, ya, ini perbuatan-perbuatan yang termasuk al-muhbitat tadi, ya, termasuk dalam pembatal pahala puasa. Sedangkan yang kedua adalah al-qismu tsani al-mufattirat, adalah pembatal puasa dan pahalanya, ya. Pembatal puasa dan pahalanya. Apa saja pembatal puasa dan pahalanya? Wa hiya ma yubtilu aslas shaum, yang membatalkan puasa itu sendiri. Di sini disebutkan ada tsamaniyah, ada 8, ya, ada 8. Nah, ini nominal perincian. Ya, kalau kita rinci, sebagian ulama hanya menyebutkan sebagian saja, kurang daripada ini.
Ya, tapi itu adalah penyebutan secara umum. Adapun secara rinci yang kita akan sebutkan insyaallah. Yang pertama, al-mufattir al-awwal, pembatal puasa yang pertama adalah ar-riddah, adalah murtad, ya. Wa hiya qat'ul islami bi niyatin aw qaulin aw fi'lin. Dia adalah memutus keislaman, keluar dari Islam, baik secara niat, secara perkataan atau secara perbuatan, ya. Jadi pembatal-pembatal keislaman itu ya ada yang berupa niat, ya. Ada yang berupa perkataan, ada yang berupa perbuatan, ya. Walau kanatir riddatu lahdhatan wahidah, walaupun sesaat, dia misalnya hanya sesaat, kemudian setelah itu menyesal dan bertobat, maka puasanya pada hari itu batal, ya. Puasanya pada hari itu batal. Ya, makanya harus kita pelajari ya, apa saja pembatal-pembatal Islam yang berupa niat, berupa perkataan atau berupa perbuatan, agar ya kita terhindar darinya. Nah, dan tidak mengakibatkan puasa kita menjadi batal. Kemudian pembatal puasa yang kedua yaitu al-haidhu wan nifas. Ya. Haid dan nifas. Ini khusus bagi wanita ya. Walau lahdhatan minan nahar. Walaupun sesaat, ya. Walaupun sesaat di siang hari. Ya. Maka itu membatalkan puasa. Wal wiladah, ya. Begitu juga dengan melahirkan. Ya, jadi dimasukkan dalam kategori melahirkan. Jadi melahirkan itu sendiri itu berbeda dengan nifas ya. Nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, kenapa disebutkan melahirkan di sini secara khusus? Karena tidak selamanya melahirkan itu mengalami nifas. Walaupun secara umum ya, secara umum melahirkan itu ada nifasnya. Tapi apakah selamanya demikian? Tidak. Ya, bisa saja seorang itu melahirkan begitu saja tanpa ada nifas. Nah, maka di sini sebutkan falau tara'atid dauratu asy-syahriyatu lil mar'ati qabailil maghrib, ya. Kalau misalnya seorang wanita itu sudah puasa, sesaat sebelum maghrib tiba-tiba datang bulan, ya. Walau bilahdatin, walaupun sesaat, batala shaumuha wa 'alaihal qada, maka puasanya itu batal, ya. Puasanya itu batal dan wajib baginya untuk apa? Baginya untuk mengqada di luar Ramadan. Wa kadzalika law inqata'atid dauratu ba'da tulu'il fajri. Ya. Walau bilahdatin, ya, ini salah di sini, harusnya dha di sini. Fala yasih shaumuha dzalikal yaum. Nah, begitu juga kalau misalnya seorang wanita itu sudah sahur ya, sudah sahur, dia sudah siap-siap untuk berpuasa. Sudah sahur, salat subuh, tiba-tiba datang bulan. Maka puasanya hari itu tidak sah. Puasanya hari itu tidak sah, tapi walakin yusannu laha, disunnahkan baginya al-imsak, untuk menahan juga sampai apa? Sampai maghrib, ya. Tapi apakah itu dianggap puasa? Tidak. Ya. Dia menahan disunnahkan. Pertama disunnahkan untuk menahan, tidak wajib. Sebagai apa? Lihurmatil waqt, untuk menghargai waktu Ramadan. Tapi itu tidak dianggap sebagai puasa. Wa 'alaiha al-qada, tetap wajib baginya untuk apa? Untuk mengqada, mengganti puasanya. Yang ketiga sekarang adalah al-mufattiru ats-tsalits, pembatal puasa yang ketiga, yaitu al-junun walau lahdatan, ya. Jadi gila, hilang akal, ya, walaupun sesaat. Nah, jadi gila itu walaupun sesaat membatalkan puasa. Termasuk gila, ikhwan dan akhwat sekalian, adalah kesurupan, ya. Termasuk gila adalah kesurupan. Jadi kesurupan juga dikategorikan dalam gila, ya. Jadi walaupun kesurupannya itu sesaat, maka otomatis puasanya dianggap batal. Nah, dia dianalogikan dengan al-junun,
hilang akal. Sebagian ulama mengatakan pembatal yang ketiga ini sebagai bahasa hilang akal. Ya, begitu saja ya, hilang akal. Tapi hilang akal ini kan banyak. Ya, makanya di sini dirinci. Tadi jumlahnya ada 8, berarti ini adalah perincian. Makanya di sini disebutkan hanya gila saja. Dan di antara bentuk hilang akal yang lainnya adalah al-ighma was-sukru. Yaitu apa? Yaitu pingsan, ya. Pingsan dan mabuk. Ya. Pingsan dan mabuk di sini ini perlu perincian, ya. Tidak sebagaimana tadi gila, ya. Gila ini walaupun sesaat langsung, ya. Puasanya itu dihukumi batal. Beda dengan mabuk dan pingsan, ya. Maka idza amma jami'an nahar, kalau mereka itu ya pingsan atau mabuk satu hari full. Ya, satu hari full di sini maksudnya sejak sejak fajar terbit sampai matahari terbenam. Ya. Misalnya dia apa? Misalnya dia makan sahur. Kemudian tiba-tiba pingsan. Pingsan dan nanti sadar ketika maghrib. Berarti dia lewati satu hari puasa itu. Itu maksudnya jami an-nahar. Bukan jami an-nahar itu 24 jam, bukan itu ya. Maka kalau pingsannya atau mabuknya itu satu hari full, ya, maka batal. Ya, atau dia sahur dengan sesuatu ternyata memabukkan. Ya, dia mabuk sampai maghrib. Ya, maka puasanya batal. Wa amma idza afaqa walau lahdatan wahidah, ya, tapi kapan dia sadar, ya, orang yang pingsan tadi sadar atau orang yang mabuk tadi sadar, walaupun sesaat, sadarnya sesaat, ya, maka sahha shaumuhu. Ya, misalnya tadi kasus yang tadi, ya. Kalau tadi kita katakan dia pingsan, dia mabuk sampai maghrib. Tapi ini misalnya anggaplah sesaat sebelum maghrib, ya, sesaat sebelum maghrib, belum azan, matahari belum terbenam. Kemudian dia sadar mendapati sesaat, ya, daripada puasa itu, maka tetap sah puasanya. Ya, jadi pingsan dan mabuk ini nanti dikatakan membatalkan kalau, ya, sejak subuh sampai maghrib, sejak subuh sampai maghrib. Adapun sadar sesaat maka tetap sah. Wa ba'dhum yaqul, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yabtulu idza ta'adda bihi walau lahdah. Ini sebagian ulama Syafi'iyah membedakan mana pingsan dan mabuk yang ada unsur kesengajaan dan tidak ada unsur kesengajaan. Ya, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan kalau ada unsur kesengajaan maka sekedar dia pingsan, sekedar dia mabuk, ya, tapi ada unsur kesengajaan, maka disamakan dengan gila. Ya, walaupun walaupun sejenak dia pingsannya, sejenak dia mabuknya, langsung batal. Kenapa? Karena ada unsur kesengajaan. Tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan, maka ya barulah dikatakan seperti dengan yang kita jelaskan tadi. Nah, Waqala akharun, tapi sebagian ulama Syafi'i juga mengatakan la yabtulu illa idza ta'adda wa amma jami'anha. Tidak batal, ya, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan, ya, pingsan atau mabuk di seharian penuh. Nah. Baik. Sekarang pembatal yang kelima. Ya. Pembatal yang kelima adalah al-jima', adalah berhubungan suami istri. Ya. Berhubungan. Ya. Ini bahasa kita, ya, berhubungan suami istri. Sebenarnya berhubungan suami istri itu, jima itu tidak hanya pada suami dan istri. Bisa saja selain suami dan istri. Ya, terlepas dari hukumnya. Hukumnya mungkin haram. Ya, hukumnya haram. Tapi kita berbicara tentang pembatal-pembatal puasa. Tetap membatalkan puasa.
Maka jima itu adalah faida jamaah, ketika seorang laki-laki itu ya mohon maaf saya perjelas ya. Jima itu adalah memasukkan al-hasyafah. Memasukkan al-hasyafah. Hasyafah itu apa? Mohon maaf, kepala daripada kemaluan. Ya, ketika kepala kemaluan daripada seorang laki-laki sudah masuk ke dalam farji, maka itulah jima. Ya, itulah jima. Maka farji di sini, definisi farji itu luas, ya. Definisi farji itu luas. Ya, kalau ada yang menerjemahkan farji itu adalah kelamin wanita, itu kurang pas, ya. Kurang pas karena farji dalam bahasa fikih itu luas. Makanya di sini disebutkan faida jamaah, ketika seorang laki-laki itu menjima, ya, memasukkan kepala kemaluannya. Ya. Jadi kalau kepala kemaluan sudah masuk, maka itu sudah namanya jima. Ya. Walau fid dubur, walaupun ke dalam dubur, ya. Maka definisi daripada farji itu adalah semua lubang, ya. Lubang kubul atau dubur, baik itu laki-laki atau wanita, baik itu manusia atau hewan. Itulah definisi daripada farji. Ya, faida jamaah, ketika seorang laki-laki itu menjima walaupun pada dubur, ya, walaupun pada dubur, ya. Ya, asalnya ya kubul, ya, asalnya adalah kubul, tapi disebutkan di sini dubur. Amidan, dalam keadaan sengaja. Dalam keadaan sengaja, berarti kalau tidak sengaja apakah batal? Tidak batal. Kalau tidak sengaja. Ya. Bagaimana tidak sengaja itu? Bisa saja. Ya, dia dalam keadaan tidur tidak sadar dan ada yang memasukkan. Nah, itu namanya tidak sadar. Aliman bit tahrimi, mengetahui keharamannya. Berarti kalau tidak tahu haramnya, tidak batal. Memangnya bisa? Ada seperti itu? Ada. Bisa saja. Laki-laki dan wanita yang baru masuk ke dalam Islam belum tahu pengharaman, kemudian mereka puasa dan tetap melakukan itu, tidak tahu akan keharamannya, ya, maka itu namanya tidak tahu. Ya, jadi dipersyaratkan ini, aliman bit tahrim. Kemudian mukhtaran. Mukhtaran ini adalah dalam keadaan sukarela, ya, bukan terpaksa. Ya, bukan terpaksa. Berarti kalau terpaksa tidak membatalkan. Ya, misalnya, anggap seorang wanita diperkosa, ya. Waliyadzubillah. Apakah puasa daripada wanita itu batal, ya, ketika dia dipaksa, ya, diikat dan seterusnya? Maka tidak, kecuali kalau dia rela. Maka batala saumuhu, batal puasanya. Ya. Kubul dan dubur tadi ini kalau manusia, ya, maka begitu juga dengan hewan, ya, walaupun dia laki-laki itu misalnya berhubungan dengan hewan, ya, maka puasanya pun batal. Nah. Ya, ini adapun konsekuensi daripada berhubungan, ya, berhubungan tadi ada 5. Yang pertama adalah dosa besar. Kemudian yang kedua adalah wajib tetap menahan baginya, ya, tetap menahan. Jadi setelah berhubungan itu tetap wajib menahan sampai terbenamnya matahari. Kapan dia kapan dia setelah berhubungan tetap makan, ya, maka makannya itu berdosa, tetap berdosa. Ya, tapi puasanya sudah dianggap batal, ya, puasanya sudah dianggap batal. Tapi ini adalah kewajiban yang lain, wajib baginya untuk menahan. Kapan dia makan, batal, berdosa. Kemudian wujubut ta'zir diberikan pelajaran, ya, oleh seorang pemerintah. Nah, wa yakunu li ghairi ta'ib, dan ini khusus bagi orang yang tidak bertobat. Kapan dia tidak bertobat, maka ada hukuman khusus dari pemerintah.
Kemudian yang keempat adalah wujubul qada, wajib baginya untuk mengqada, ya, mengganti puasanya. Mengganti puasanya tadi. Nah. Kemudian yang kelima adalah wujubul kafarati al-uzma. Ya, wajib baginya membayar kafarat. Ya, kafarat yang besar. Yaitu nanti kita sebutkan. Dan kafarat ini hanya berlaku bagi laki-laki dalam mazhab Syafi'i, ya. Hanya berlaku bagi laki-laki dan tidak wajib atas wanita. Nah. Li'annahu bimujarradi syuru' fil jima' batala saumuha li'annahu min babi dukhul ain ilal jawf min mafadi maftuh. Dan puasanya si wanita ini tetap batal, ya. Puasanya si wanita tadi tetap batal kalau dia terpenuhi tadi, ya. Dia tahu hukumnya, dia sengaja, ya, dan ingat. Nah. Kemudian wa tatakarraru al-kafaratu bitakarruri al-ayyam. Falau abtala shaum bi yawmaini fa alaihi kafaratan. Ya, jadi kafaratnya itu terulang kalau dia mengulangi perbuatannya itu di hari yang lain. Ya, jadi dalam satu hari itu misalnya dia jima dengan keluarganya di pagi hari, kemudian dia jima di siang hari, dia jima di sore hari. Satu hari itu 3 kali, ya, jima. Padahal di bulan Ramadan. Berapa kafarat baginya? 1 kafarat saja, karena itu terulang dalam satu hari. Tapi ya jangan kira dengan 1 kafarat itu ya mudah. Nah, tapi dosanya tetap terulang, ya, dosanya 3 kali tadi. Karena tadi kita katakan wajib baginya untuk al-imsak, wajib baginya untuk menahan makanan, minuman, tetap wajib baginya. Nah, ini bukan menahan makanan dan minuman, justru mengulangi jimanya, maka lebih besar dosanya. Kecuali kalau di hari berikutnya terulang, maka ya 2 hari misalnya, hari ini dan hari besok, ya maka 2 kafarat. Nah, apa syarat daripada kafarat itu didapatkan? Yang pertama adalah an yakuna ifsaduhu li saumihi bil jima'. Jadi memang dia batalkan puasanya dengan jima'. Ya, dia melakukan jima' langsung. Ya. Maka fala tajibul kafarah idza afsadahu bi ghairi jima'. Ya, tapi kalau puasanya sempat rusak, sempat batal karena hal yang lain, kemudian dia jima', ya, maka tidak wajib kafarat. Ya, tidak wajib kafarat. Ya, misalnya dia makan dulu, minum dulu, itu kan batal puasanya. Kemudian dia jima'. Apakah wajib kafarat? Tidak wajib. Jadi wajibnya kafarat di sini ketika kapan? Ketika dia batalkan puasanya itu langsung dengan jima'. Nah, tapi tidak boleh juga ya kalau begitu ya makan dululah, minum dululah. Ya, tidak boleh. Tetap berdosa. Membatalkan puasa secara sengaja itu bukan dosa kecil, dosa besar. Meninggalkan kewajiban, ya. Kemudian yang kedua adalah an yakuna fi Ramadan. Jadi puasanya itu memang harus puasa Ramadan. Ya, fala tajibu al-kafaratu idza afsada shauma ghairi Ramadan. Walau kana wajiban misal shaumul qada. Jadi kalau sudah di luar Ramadan, ya walaupun puasanya itu adalah puasa wajib, misalnya puasa mengganti utang Ramadan, itu kan puasa wajib, tetap puasa wajib namanya. Atau puasa nazar, itu kan puasa wajib namanya. Nah, di tengah puasa wajibnya itu kemudian berhubungan badan, maka apakah wajib kafarat? Tidak wajib. Ya, tidak wajib kafarat. Kenapa? Karena itu sudah di luar bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, an yakuna al-yawm alladhi afsadahu kamilan. Fala tajibul kafara idza mata au junna qabla ghurubi syamsi dzalika al-yawm. Syarat yang ketiga adalah hari yang dia batalkan puasanya itu dengan jima, itu adalah sempurna. Ya, artinya kalau harinya itu tidak sempurna, maka tidak wajib kafarat baginya. Misalnya ya, setelah jima, ya masih puasa, ya masih dia sudah jima, ya belum masuk buka puasa, meninggal, ya meninggal misalnya, maka jelas tidak wajib kafarat baginya. Atau tiba-tiba gila, ya
tiba-tiba gila, maka tidak wajib kafarat. Kemudian yang keempat adalah an yakunal jima' taman fala kafarata liman asyara zaujatahu wa anzala biduni jima'. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah ketika jima' berhubungan itu sempurna. Ya, sempurna itu bagaimana? Ketika kepala kemaluan sudah masuk ke dalam farji, maka itu sudah namanya jima'. Adapun baru sekedar misalnya ya bercumbu, kemudian tiba-tiba laki-lakinya itu keluar maninya, maka ini belum dikatakan jima. Ya, jadi dipersyaratkan jima ini benar-benar terjadi, barulah wajib baginya kafarat. Kemudian yang kelima adalah ayat sama bisa babi hada al-jima. Ya, dia berdosa disebabkan karena jima itu. Fala tajib al-kafara idza kana mutarakhisan fi safari wa jama'a zawjatahu fi nahari Ramadan wa huwa musafiru safaran tawilan mubahan. Ya, jadi memang dia itu adalah jima yang hukumnya berdosa. Maka begini, kalau seseorang itu misalnya ya dalam keadaan yang dia bisa mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Ya, misalnya dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar kan orang itu boleh mengambil rukhsah untuk tidak puasa. Ya. Maka ketika dia mengambil rukhsahnya untuk safar, kemudian dia berhubungan dengan istrinya di siang hari Ramadan, dan dia dalam keadaan musafir, dan safarnya itu adalah safar yang jauh, yang memenuhi syarat ya dari segi jarak, ya 85 km. Dan safarnya itu adalah safar mubah, bukan safar yang diharamkan, bukan tujuan yang diharamkan. Maka ya, jika semua ini terpenuhi, maka juga tidak wajib baginya kafarat. Kemudian yang keenam adalah ada musyubhah. Ya, ada musyubhah, artinya tidak ada kesamaran. Ya, fala kafarata ala man jama'a wa huwa yadun annahu minal lail, annahu fil lail. Jadi tidak wajib kafarat bagi laki-laki yang berhubungan, ya, yang berhubungan dia masih mengira ya saat itu masih malam. Ya. Dia mengira masih malam, ternyata sudah pagi. Ya. Dia kesiangan sama istrinya misalnya, masih gelap, ya, mendung misalnya. Dia kira masih malam, ternyata sudah pagi. Ya, padahal mereka berjima. Nah, apakah wajib baginya kafarat? Tidak, karena dia masih mengira itu malam hari. Maka jika terpenuhi 6 syarat ini, ya, wajib bagi laki-laki untuk kafarat, ya. Wajib baginya kafarat. Dan adapun caranya, cara daripada kafarat itu adalah satu daripada 3 hal secara berurut. Artinya tidak boleh dia pindah kepada urutan yang lain, ya, kecuali jika tidak mampu melakukan urutan yang sebelumnya. Yang pertama adalah itqu raqabati mu'minah, memerdekakan ya budak wanita, baik itu laki-laki ya, raqiq atau raqiqah, laki-laki, yang jelasnya budak. Ya. Kalau ada, ya cuma sekarang tidak ada ya perbudakan. Ya, kalau tidak ada maka dia pindah ke urutan yang berikutnya. Apa urutan berikutnya? Syamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, falau lam yasum ahadun ayyamiha walau liudri kamaradin ista'nafaha min jadid. Ya. Jadi kata berturut-turut di sini penting ya. 2 bulan berturut-turut. 2 bulan sekitar 30 hari. Maka maksud daripada berturut-turut di sini, jika dia sudah lakukan dan ada 1 hari yang tidak berpuasa, apakah itu sengaja atau tidak? Ya, terlepas itu sengaja atau tidak. Ya, tidak sengaja misalnya sakit ya, maka konsekuensinya adalah dimulai dari awal kembali. Ya. Jadi walaupun misalnya sudah sampai ke hari ke-59, ya, sebentar lagi 1 hari, sisa 1 hari, kemudian ya terjadi uzur, ya entah sakit, ya, apalagi kalau disengaja ya membatalkan, maka wajib baginya untuk memulai dari awal. Baik.
Tapi kalau dia tidak mampu juga untuk berpuasa, ya, sebab karena sakit misalnya, ya, maka dia pindah ke urutan yang ketiga, yaitu memberikan makan 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin. Setiap orang miskin itu satu mud. Satu mud. Satu mud itu dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga dalam fidyah, ya. Itu memakai makanan pokok mentah. Ya, makanan pokok mentah, bukan dimasak. Ingat, bukan dimasak, bukan dalam nasi kotak, ya. Ya, kalau dalam mazhab yang lain bisa. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Jadi beras, ya, beras bisa satu mud itu 0,8 liter beras. Bisa dicukupkan 1 liter, itu lebih baik. Berarti kalau 60 berarti 60 liter. Ya, 60 liter dia bagi. Baik. Nah, sekarang itu tadi baru pembatal yang kelima, ya. Pembatal yang kelima. Ada 3 lagi. Pembatal yang keenam adalah wusulu ainin min manfadhin maftuhin ila al-jawf. Ya. Wusulu ainin min manfadhin maftuhin ila al-jawf. Nah, ini perlu kita jelaskan ini. Mudah-mudahan waktu masih cukup. Ya. Kata-kata wusulul ain ay jirm. Nah, yashgil haizan minal faraq. Jadi dia adalah jirm. Jirm itu apa ya? Sesuatu kecil yang yashgil haizan, yang bisa mengambil ruang tertentu, ya. Jadi yashgil haizan minal faraq. Jadi walaupun kecil, ya, biji sawi misalnya, atau apakah itu istilahnya? Ada biji yang kecil itu, ya. Maka itu namanya usulu al-ain. Itu namanya ain. Jadi ketika sesuatu yang kecil itu masuk ke dalam, ya, maka itu sudah membatalkan. Fala yaduru wusulu al-hawa. Ya, adapun kalau dia dalam bentuk udara, ya, misalnya masuk ke dalam rongga, ya, maka tidak tidak membatalkan, ya, kecuali dalam bentuk benda walaupun kecil. Ya. Begitu juga mujarrad at-tu'um, walaupun sekedar rasa, ya, atau angin, oreh, biduni ainin, tapi tidak dalam bentuk benda tadi yang kecil, ya, fala yufattiru, maka tidak dianggap membatalkan. Ya, ma wasala minha ilal jawf, ketika masuk ke dalam apa namanya, rongga, ya. Baik. Kemudian tadi ada kata-kata min manfadin maftuh. Manfadin maftuh itu adalah rongga yang terbuka. Ya. Rongga yang terbuka ini, maka fala yadur idza wasalatil ainu ilal jawfi min manfadin ghairi maftuh. Ya. Kaduhnin wa karimil bashara wa nahwihi bi tasharubi al-masam. Jadi gini, nanti sesuatu itu yang tadi kita katakan ain, ya, sesuatu yang kecil, itu dikatakan batal ketika dia masuk melalui rongga yang terbuka. Apa saja rongga yang terbuka? Saya kasih contoh. Ya, ini wa kullu manfadhin maftuh fi madhhabi al-Imam Syafi'i illa al-ain fala yadur. Ya. Jadi semua rongga yang terbuka itu misalnya mulut, hidung, ya. Telinga, ya, walaupun di sini Imam Ghazali tidak memasukkan telinga. Kemudian dubur, ya. Dubur termasuk rongga yang terbuka masuk ke dalam tubuh. Begitu juga dengan kubul, ya. Kubul, lubang kemaluan depan. Ya, kalau laki-laki kan kecil lubang kemaluannya. Kalau wanita itu lebih besar lubang kemaluannya. Nah, maka sesuatu yang masuk melalui lubang atau rongga yang terbuka tadi ke dalam tubuh, maka itu bisa membatalkan. Nah, di sini dijelaskan. Oh, ini tidak dijelaskan, ya.
sampai di mana batas daripada kerongkongan ini? Ya, kerongkongan masuk di sini, ya. Dia batasnya adalah makhraj daripada huruf ha. Ha itu ya di sini. Artinya kalau sudah lewat daripada makhrajnya huruf ha, ya kalau sudah sampai pada ha ya di dalam sini, ya masuk sesuatu ke dalam, maka itu sudah membatalkan. Baik lewat mulut atau lewat hidung. Ya, begitu juga dengan kubul dan dubur, masuk ke dalam sesuatu batal. Bagaimana dengan mata? Mata kan termasuk lubang ya. Apakah dia lubang yang terbuka? Tidak. Mata ini bukan lubang terbuka. Makanya seorang itu pakai misalnya celak mata, ya, pakai celak mata. Apakah membatalkan puasa? Tidak. Beda dengan telinga. Telinga, walaupun tadi Imam Ghazali tidak mengatakan ya bahwa dia adalah lubang yang terbuka, tapi mazhab Syafi'i secara umum yang muktamad, telinga ini adalah manfadun maftuh. Di mana batasnya sesuatu itu masuk sampai dikatakan membatalkan? Gendang telinga. Ya, sesuatu yang melewati gendang telinga, maka itu sudah membatalkan. Nah, maka jangan main-main ya. Kalau kita mandi, masuk air, kemudian sengaja masukkan air ke dalam seperti ini, ya, kemudian keluarkan, itu sudah melewati gendang telinga, maka itu membatalkan. Baik. Kemudian ila al-jawf. Masuk ke dalam rongga di dalam tubuh. Ya, jadi atau ruang di dalam tubuh. Jadi tadi ada kata rongga terbuka masuk ke dalam tubuh, dan sekarang al-jawf ini adalah ya huwa ma yahulu al-ghidha wad-dawa kal ma'ida au ma yahilu ad-dawa faqat kad-dimagh. Jadi dia adalah ruang di dalam tubuh. Misalnya apa? Ya misalnya lambung. Ya, disebutkan di sini lambung yang tempatnya nutrisi dan dawa obat. Ya. Jadi di sini disebutkan ada dua ruang dalam tubuh. Pertama adalah lambung, dan yang kedua adalah ad-dimagh, tempatnya otak di dalam. Itu kan ruang di dalam itu, tempatnya otak itu. Ya. Nah, makanya tembus ya telinga kita ini. Baik. Nah, di sini ada permasalahan yang penting untuk kita sebutkan, yang juga ada kaitannya pada kondisi kita saat ini, berkaitan dengan masuknya sesuatu ke dalam al-jawf. Pertama adalah hukmul ibrah. Bagaimana hukum daripada jarum yang masuk ke dalam tubuh? Ya, kalau misalnya seorang itu harus disuntik misalnya, bukan di malam hari, harus di siang hari, maka boleh secara darurat. Ya, kalau dia sifatnya darurat, maka boleh. Nah, sekarang permasalahannya, apakah membatalkan puasa atau tidak? Maksudnya di sini darurat, artinya menghilangkan dosa. Ya, artinya kalau dilakukan tanpa darurat, maka berdosa. Kalau darurat, tidak berdosa. Cuma masalahnya sekarang, apakah batal puasanya atau tidak? Nah, di sini ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah batal secara mutlak. Ya, seorang melakukan suntikan, infus, ya, pokoknya berupa jarum lah. Bekam tidak, karena dia mengeluarkan, tidak memasukkan. Ya. Bekam dalam mazhab Syafi'i dia tidak membatalkan puasa, beda dengan mazhab Hambali membatalkan puasa. Tapi kenapa beda dengan yang kita bicarakan sekarang? Karena ini memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, bukan mengeluarkan. Ya. Jadi kalau misalnya donor darah, ya, kita sebagai pendonor, maka ya tidak membatalkan. Yang jadi masalah kalau kita yang didonorkan, ya darah itu masuk ke dalam tubuh kita, atau infus atau suntikan, vaksin termasuk ya. Maka pendapat yang pertama dalam mazhab adalah membatalkan secara mutlak. Kenapa? Li'annaha wasalat ilal jawf, karena ya secara otomatis akan masuk ke dalam rongga yang ada di ruang di dalam tubuh. Jawf tadi, entah itu lambung atau dia ya ruang otak. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah annaha la tubtilu mutlaqa, tidak batal secara umum, tidak batal. Kenapa? Karena ya
walaupun dia masuk ke dalam ruang tubuh tadi, ya, seperti lambung atau ruang otak, tapi tidak melewati manfadin maftuh, tidak melewati ruang yang rongga yang terbuka. Ya kan tadi saya sudah batasi. Rongga terbuka itu adalah mulut, hidung, ya, tenggorokan masuk ke dalam sini, kemudian kubul, dubur, dan telinga. Itu rongga yang terbuka masuk dalam tubuh. Sedangkan suntikan itu tidak masuk lewat rongga. Dia masuk lewat apa ya, entah tubuh kita pakai jarum, ya, masuk ke dalam. Itu pendapat yang kedua, maka tidak membatalkan secara mutlak. Pendapat yang ketiga, ini ada apa namanya? Ada perincian, ya. Ada perincian, dan ini pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, bahwa idza kanat mughadhiyatan, kalau suntikan itu sifatnya adalah nutrisi, ya, sifatnya itu adalah nutrisi berupa makanan, ya. Maka tubtilu as-shaum. Puasanya itu batal kalau dia bermakna nutrisi. Ya, jadi kalau disuntik atau diinfus misalnya, dilihat ini fungsinya sebagai apa, pengganti makanan misalnya. Nah, maka batal puasanya. Wa idza kanat ghairu mughadhiyah, tapi kalau misalnya bukan sebagai nutrisi, ya, bukan sebagai nutrisi, sebagai obat misalnya, maka dilihat. Idza kana fil uruki al mujawwafah. Ya. Dilihat ya, kalau dia bukan nutrisi, maka dilihat, dirinci lagi. Kalau dia melalui urat al-mujawwafah. Urat al-mujawwafah ini di sini sebutkan wahia al-auridah, al-auridah. Apalagi namanya urat yang ada di sini, kalian? Siapa yang tahu? Yang urat yang besar di sini. Nadi. Urat nadi. Bukan, ada istilahnya. Auretria, apakah? Ada yang ingat? Auretria apa? Auretria. Sekitar seperti itu ya. Arteri. Arteri. Masya Allah. Arteri, asant. Ya, sering saya lupa. Arteri. Kalau dia suntikan itu yang bukan sifatnya makanan tadi masuk ke dalam arteri, ya langsung di arteri, maka itu membatalkan. Tapi kalau hanya di otot, ya, fil adl, ya, bukan urat, ya, nadi tadi, arteri, maka tidak batal. Tidak batal. Jadi ini pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i, internal mazhab Syafi'i. Jadi kalau vaksin misalnya, pertama vaksin kita lihat apakah dia nutrisi atau bukan. Nah, siapa yang bisa jawab? Vaksin ikhwas sekalian, dia nutrisi atau bukan? Dia nutrisi atau obat? Obat, Ustaz. Obat. Baik, ketika disuntikan, siapa yang sudah vaksin di sini? Disuntik bagian mana disuntik? Mana, Ustaz? Hah? Lengan, Ustaz. Di lengan, Ustaz. Lengan ya? Lengan, Ustaz. Iya, di lengan. Berarti bukan di aretri tadi, ya. Dia di lengan, ya, maka apa kesimpulannya? Apakah membatalkan? Nah, siapa yang bisa jawab? Apakah membatalkan? Tidak, Ustaz. Tidak membatalkan. Dalam mazhab tidak membatalkan. Baik. Iya. Masih berkaitan dengan tadi. Bagaimana kalau an-nukhamah? Bagaimana kalau dia adalah apa namanya, nukhamah ini lendir. Kalau bahasa durinya karran, apa bahasa Indonesianya? Saya lupa. Dahak, ya. Dahak. Nah, bagaimana dengan dahak, ikhwas sekalian? Ya, di bolo kamu misalnya, ya, kan biasa ke bolo kaki edana mesun, ya, biasa mentamari. Nah, bagaimana itu? Apa hukumnya? Fiha tafsil, itu dirinci.
Idza wasalat haddadz zahir fabtala'aha batala shaumuhu. Jadi kalau dahak itu sudah sampai pada haddudz zahir. Haddudz zahir itu adalah batasan luar, ya. Sudah masuk, sudah di batasan luar. Yang namanya sumuna diamma pole, ya. Ya. Wa dzalika bi an wasalat ilaihi fa ajraha bi nafsihi wa in ajaza ba'da dzalika an majjiha. Jadi ya na di papole boko utama, ya na diamma padahal jomo ya bisa mau dipasun. Ya, bisa mau dipasun, tapi itu na dipasun 6 hari. Ya, jomi lilana misalnya. Ah, maka batal. Ya, batal. Beda halnya kalau memang masuk say napasun, ya, masuk say napasun lanun napi. Ya, terpaksa mentama, ya, maka tidak batal. Nah, atau ia pernah belum sampai ke ruang bagian luar, ya, haddudz zahir ini. Kan tadi saya sudah batasi bahwa haddudz zahir itu adalah ini, idza wasalat haddal batin fabtala'a fala yabtul shaumu. Kalau sudah masuk dalam batasan yang bagian dalam kemudian tertelan, tidak batal. Ya, tapi kalau sudah masuk sudah di ruang bagian luar maka batal. Kalau dia telan, dia batal. Nah, sekarang apa batasannya haddul zahir dengan haddul batin? Haddul zahir itu batasan luar itu adalah makhraj harf al-kha. Kha. Ya, kalau di sini sekarang kha, ya. Kalau tadi ha itu lebih di dalam lagi. Kalau ini kha itu lebih bagian atas, ya, langit-langit. Kha. Ya, itu batasan luar. Tapi kalau sudah sampai huruf ha di dalam, ya, ha. Ya, itu sudah apa namanya? Kalau masuk ke dalam situ, ya, kemudian tertelan itu tidak batal. Tapi an namanya sumo lako kha, ya, jo misalnya nanti di pasuman damura, tapi nanti dia mapole sengaja, ya, bila kita dengaran nih atau ya dilupa, ya, maka tidak membatalkan. Ya. Baik. Kemudian bagaimana dengan menelan ludah? Ya, sekarang ludah biasa, ya, bukan dahak. Nah, maka tidak membatalkan. Muina mohon maaf, ya. Muina di rempun lan nanga, ya. Dan dipasun tapa diamma. Apakah batal? Tidak batal. Ya, jadi kumpulkan dalam mulutnya banyak kemudian dia telan. Ya, itu tidak batal. Tapi ana mesum musalianan, ya. Di luar mulut, sudah di luar mulut. Kemudian apa tambah polei namai batal. Kemudian dirinci juga kalau misalnya dia adalah ludah yang bercampur dengan ain tadi, bercampur walaupun sesuatu yang sedikit, ya, sisa-sisa makanan misalnya, ya, sisa-sisa nande misalnya, ya, walaupun nasal itu disen di jonan di koden lan nanga dipasole kasole namanya diamma batal. Nah. Baik, masih ada waktu? Ya, saya ambil saja permasalahan yang penting. Langsung saja ke pembatal yang ketujuh, ya. Pembatal yang ketujuh adalah istimna, adalah onani, ya. Jadi mengeluarkan mani secara sengaja. Baik menggunakan tangannya sendiri atau menggunakan tangan daripada istrinya. Ya, menggunakan tangannya sendiri atau menggunakan tangan istrinya. Ya. Maka batal hukumnya. Batal puasanya, ya, batal puasanya. Atau dia memikirkan atau melihat sesuatu. In alima al-inzal fihima, ya, dan dia sudah yakin, dia sudah yakin bahwa kalau dia memikirkan atau dia melihat sesuatu pasti akan keluar, kemudian memikirkan atau melihat, maka batal juga. Ya. Nah,
Maka kalau sudah jelas keluar maninya itu, ya, maka batal puasanya. Nah, wa khulasatu mas'alati khurujil mani annahu taratan yubtilu wa taratan la yubtilu. Jadi masalah mani ini ada yang membatalkan, ada yang tidak, ya. Maka batal di dua keadaan. Yang pertama adalah dengan onani, ya. Dia sengaja mengeluarkan bagaimanapun caranya, modelnya. Yang kedua adalah ketika dia bercumbu dengan istrinya. Ya, bercumbu dengan istrinya kemudian keluar, maka batal juga. Tapi tidak batal di dua keadaan. Yang pertama, ketika dia hanya melihat sesuatu atau memikirkan sesuatu dan tidak ada keyakinan bahwasanya akan keluar, tapi ternyata keluar, maka ini tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Ya. Beda halnya kalau tadi dia yakin bahwa kalau dia melihat atau dia memikirkan pasti akan keluar, kemudian dia melihat dan dia memikirkan dan benar-benar keluar, batal. Ya. Tapi ini dia tidak yakin juga bahwa tidak menyangka akan keluar, ya. Kemudian melihat sesuatu walaupun diharamkan atau mengingat sesuatu walaupun diharamkan, ya, dia melakukan perbuatan yang diharamkan, tapi apakah dengan keluarnya itu membatalkan puasanya? Tidak membatalkan. Ya, kemudian yang kedua, wa idza kharaja bimubasyaratin walakin bihailin. Ya, misalnya dia bercumbu dengan istrinya. Jadi di sini dibedakan tadi, ya, bercumbu dengan istri dengan menggunakan pembatas dengan tidak menggunakan pembatas. Kalau dia bercumbu dengan istrinya tanpa sehelai kain, ya, tanpa sehelai kain, maka keluar maninya batal. Tapi kalau dia bercumbu dengan istrinya menggunakan kain, ya, ada pembatas, ya, dan keluar maninya, tidak batal. Tidak batal. Nah, tapi semua itu perbuatan yang diharamkan dalam keadaan puasa, ya. Tetap dia melakukan perbuatan yang diharamkan dan membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya tidak. Baik. Bagaimana hukum mencium? Saya tidak tahu, ini acara FKM 3, ya. Apakah masalah ini memang layak untuk saya sebutkan? Apakah di sini adalah orang-orang yang sudah berkeluarga atau? Nah, tapi tidak apa-apa, sebagai ilmu, ya. Hukum mencium mencium pasangan, tahrumu idza kanat tuharriku syahwata. Haram jika syahwatnya bergerak, ya. Syahwatnya bergerak. Nah, ini kalau puasa wajib, ya, puasa wajib seperti Ramadan. Adapun puasa sunnah maka tidak haram. Tapi kalau misalnya dia tidak tergerak syahwatnya ketika mencium pasangannya, mencium istrinya, maka hukumnya khilaful aula. Khilaful aula ini hampir saja makruh. Ya, hampir saja makruh. Tidak mubah juga, ya, dia artinya kurang pantas. Nah, dan tidak batal, ya, kecuali kalau dia mencium dan keluar mani, maka batal. Kemudian pembatal yang terakhir adalah al-istiqa'ah. Ya, al-istiqa'ah artinya talabu wa ta'ammudu khuruj al-qai. Ya, jadi mengeluarkan muntah secara sengaja. Ya. Maka itu juga membatalkan. Walaupun muntahnya itu sedikit. Walaupun muntahnya itu adalah sedikit. Nah. Maka itu juga membatalkan puasa. Ya, saya kira muntah itu jelas, ya. Apa itu muntah? Yang berasal dari makanan yang ada dalam lambung dan keluar. Kemudian hukum yang berkaitan ketika seorang itu muntah, pertama mulutnya itu najis, ya. Ketika muntah, sesuatu yang ada di mulutnya itu najis, karena sesuatu yang ada dalam lambung keluar itu najis. Maka wajib baginya untuk apa? Untuk mencuci, ya, dan benar-benar kumur-kumur. Kalau perlu sikat gigi, ya. Kalau perlu gosok gigi, ya, sampai mulutnya itu benar-benar bersih. Karena itu adalah najis, ya. Kalau dia tidak cuci mulutnya dengan baik kemudian sholat, tidak sah sholatnya. Baik. Adapun tidak
ada unsur kesengajaan, ya, seorang itu muntah tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak batal. Nah, tidak batal. Apa contohnya? Kan biasanya kita naik kendaraan ya, kita mabuk ya, mabuk kendaraan, pusing kemudian muntah. Itu kan apakah dikategorikan sengaja atau tidak? Itu tidak sengaja, jelas. Itu bukan dalam keadaan sengaja. Nah, masalahnya seperti ini. Bagaimana kalau seseorang itu sudah tahu ya, sudah tahu kalau dia itu adalah orang yang kalau naik kendaraan pasti muntah. Ya. Sedangkan dia di Makassar mau pulang ke Nreka misalnya. Atau di kampung. Dan dia sudah tahu, ya nusse mokoyana endekoto, pasti mabuk. Nah sekarang, apakah dihukumi mabuknya itu disengaja atau tidak? Dihukumi muntahnya itu sengaja atau tidak? Nusse mokoyana endekoto mabuk. Nah sekarang ketika dia muntah di atas mobil, apakah puasanya dihukumi batal? Ya. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tetap dia dalam keadaan tidak sengaja. Ya. Kenapa? Tujuannya naik mobil itu bukan tujuan untuk mau muntah. Dia tujuannya naik mobil itu mau pulang kampung, bukan tujuan untuk muntah. Adapun muntahnya itu kan, masalah muntah itu kan relatif juga. Bisa saja dia naik mobil, ya, andek moto, mama mi matanna, ya, tibuka matanna jomi kampung, jomi olobulana, dan sidak, ya, dan sidak tilua misalnya. Nah, maka itu bukan dikategorikan sebagai muntah yang disengaja. Taib, sekira cukup ikut kalian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sebenarnya banyak sekali ya kalau kita mau bahas pembahasan puasa ini. Ya minimal kalau kita mau bahas semua masalah puasa ini minimal kita butuh waktu minimal 3 jam. Minimal 3 jam. Ya, biasanya 4 atau lebih. Taib. Sekira cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sisa waktu. Apakah masih ada sisa waktu atau sudah selesai? Sudah cukup. Ya, saya kembalikan ke panitia. Tafadhal. Gimana? Di sini ada pertanyaan atau diambil alih oleh panitia dulu? Atau saya langsung? Ya, Afwan, moderator bisa diambil alih. Moderator. Ya, sepertinya ada kendala. Baik. Moderatornya, jadi kami akan ambil alih. Tafadhal. Pertanyaan di kolom chat yang paling pertama, Afwan Ustadz, bagaimana jika wanita yang pecah ketuban, apakah sudah termasuk pembatal puasanya? Ya, bisa mungkin dijawab terlebih dahulu Ustadz, baru melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Ya, kepada Al-Ustadz, kami persilahkan. Ya, pecah ketubannya. Pecah ketubannya. Tadi kalau kita lihat pembatal puasanya itu adalah haid, nifas, dan melahirkan. Kalau sekedar pecah ketuban itu belum. Ya, itu belum masuk dalam satu dari kategori tadi. Ya. Kecuali kalau anaknya keluar, yaitu melahirkan namanya. Atau keguguran, ya, termasuk keguguran itu membatalkan karena dia termasuk melahirkan. Ya, walaupun terlepas dari anaknya itu anaknya itu normal atau tidak ya. Oh iya, termasuk melahirkan itu adalah sesar. Jadi walaupun keluarnya itu tidak lewat jalan yang biasanya, tapi melalui proses sesar, itu juga adalah membatalkan
puasa. Kenapa membatalkan puasa? Kenapa melahirkan ini dikategorikan dalam membatalkan puasa? Karena yang keluar itu adalah seorang anak, dan anak itu ya berasal dari mani, maka sama ya, dia disamakan dengan keluarnya mani. Sedangkan air ketuban itu belum dikatakan sebagai pembatal puasa. Saya langsung bacakan saja pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Izin bertanya, Ustaz, kalau berwudu menggunakan air laut dalam keadaan kita berpuasa, bagaimana menyikapi sisa-sisa rasa asin di mulut? Ya. Ya. Baik. Ustaz. Ketika rasa asin itu ada di dalam mulut dan tidak ditelan, tidak batal. Ya, tidak batal. Tapi kalau sebatas terasa di mulut, ya, sebatas terasa di mulut, maka itu tidak membatalkan. Belum sampai membatalkan. Ya. Tapi bagaimana hukumnya? Apakah makruh atau tidak? Tidak makruh. Karena memang sifat air laut seperti itu, ada rasanya. Ya. Sama dengan air sumur, ada juga rasanya. Tapi bagaimana hukumnya karena ini kan ada hajat, ini hajatnya adalah wudu. Tapi kalau misalnya dia bukan aktivitas wudu, yang lain, misalnya mencicipi makanan, dia cicipi saja di sebatas di lidahnya, kemudian dia keluarkan dan tidak tidak menelan, ya, hukumnya makruh. Hukumnya tidak membatalkan puasa tapi makruh. Nah, artinya sekiranya dia tinggalkan itu lebih baik. Nah, betul? Iya, nah Ustaz, di sini karena kami lihat banyak pertanyaan yang masuk, apakah mau dijawab semua ataukah? Iya, saya jawab secara singkat saja ya. Bagaimana wanita yang keguguran? Ya, wanita yang keguguran sama hukumnya seperti melahirkan, puasanya batal. Kemudian benarkah hukumnya makruh kalau sering mandi saat puasa, dan apa hukum berenang saat puasa? Kalau mandi, sekedar mandi ya, dan aman, tidak tidak ada rasa khawatir bahwa air itu akan masuk ke dalam telinga, maka boleh. Adapun berenang ini yang jadi masalah, karena dia ada kekhawatiran masuk air ke dalam telinga. Ya, kalau sekedar mandi begini ya kan masih bisa hati-hati. Tapi kalau menceburkan diri ke dalam air, ya ini ada kekhawatiran, maka hukumnya makruh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau ada sisa makanan di mulut saat sahur kemudian tidak sengaja ketelan siang hari, apakah puasanya batal? Kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau sengaja sudah tahu di dalam mulutnya kemudian sengaja menelan, maka batal. Kemudian tadi saya mau bertanya, apakah vaksin membatalkan puasa? Tidak. Vaksin tidak membatalkan puasa kecuali kalau vaksinnya itu langsung di urat nadi, ya, masuk ke dalam, maka itu batal. Ya, tapi sekira vaksin semuanya bukan langsung ke urat ya, tapi di otot-otot biasa. Kemudian mengingat di bulan Ramadan banyak masjid mencari imam tarwih, bagaimana sholat apabila bacaan imam tidak sempurna penyebutannya, apakah membatalkan sholat, dan apa yang harus dilihat, apanya yang tidak sempurna. Kalau tidak sempurna adalah rukun sholat, misalnya Al-Fatihahnya tidak sempurna, ya, ada satu huruf yang hilang, ya, atau ayat yang hilang, atau penyebutan yang salah dan bisa mengubah makna, maka batal sholatnya, tidak sah. Mendingan sholat sendiri daripada harus sholat berjamaah tapi tidak sah. Tapi kalau yang salahnya itu, yang tidak sempurna itu adalah surah-surah yang lain setelah Al-Fatihah, ya, maka itu tidak ada kaitannya dengan pembatal sholat, ya, tetap sah sholatnya.
Saya ingin bertanya, namun sedikit melenceng dari materi. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai ziarah kubur yang dilakukan seorang pada perayaan Lebaran Idul Fitri? Saya sering kali menyaksikan seorang itu menyiram kuburan dengan air yang mereka bawa. Apakah hal ini memang diajarkan dalam agama kita atau bagaimana Ustadz? Karena saya pahami kita berziarah kubur hanya untuk mendoakan keluarga kita yang telah meninggal, mengingatkan kita akan kematian. Ya, pertanyaan ini ada beberapa. Pertama, apa hukum ziarah setelah Idul Fitri? Ziarah kubur itu kapan saja, sepanjang tahun, ya. Kapan saja sepanjang tahun. Ya. Sehingga mengeluarkan hukum asal ini, hukum umum ini dari keumumannya itu betul dalil. Ya, kalau kita mengatakan tidak boleh ziarah kubur di waktu tertentu, maka justru kita harus mendatangkan dalil. Mana dalilnya? Padahal dalil tadi sudah umum. Ya. Hukum ziarah kubur itu sepanjang tahun, kapan saja. Mau siang, mau malam, boleh, kapan saja. Maka kembali ke hukum asal kapan saja. Termasuk sebelum Idul Fitri, setelah Idul Fitri, atau ya hari yang lain, kapan saja boleh. Ya, jadi itu hukum asalnya. Jadi tidak ada salahnya ziarah kubur setelah Idul Fitri. Tapi kenapa biasanya banyak orang yang ziarah kubur saat Idul Fitri? Karena itu adalah momen orang pulang kampung memang, ya, sehingga memanfaatkan waktu untuk ziarah, ya, orang tuanya yang ada di kampungnya. Karena mungkin sepanjang tahun dia di kota atau dia merantau, ya, tapi pulang Lebaran memanfaatkan waktu ziarah kubur, makanya banyak orang kita lihat. Adapun masalah menyiram kuburan, ya, dengan air, ini kalau kita jujur, ya, kita mau jujur, mau membuka buku-buku fikih para ulama, ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Ya, jadi terlepas, ya, masalah khilafiyah mana yang benar, yang mana yang kuat, mana yang lemah, tapi ini adalah masalah khilafiyah yang kita sebagai orang awam, sebagai seorang mukallid cukup apa? Cukup mengamalkan yang kita yakini dan menghormati pendapat yang lain. Itu sikap kita. Ya. Dan ini bukan masalah bid'ah, karena yang mengamalkan juga punya dalil. Sedangkan definisi bid'ah itu adalah yang tidak berangkat dari dalil, ya, baik yang khusus ataupun yang umum. Nah, ini ada dalilnya, walaupun ya mungkin sifatnya umum, ya, tapi tidak bisa kita kemudian menyalahkan. Ya, silakan kalau kita tidak mengamalkan, silakan. Tapi kalau ada yang mengamalkan, maka tidak bisa kita salahkan, tidak bisa kita bid'ahkan, tidak bisa kita tuduh sesat dan seterusnya. Nah, baik, selanjutnya bagaimana kaidah bayar fidyah bagi wanita yang sedang hamil? Ya, fidyah ini dilihat apa motifnya. Kalau dia ketika hamil tidak puasa karena disebabkan khawatir terhadap dirinya, maka tidak wajib fidyah. Cukup mengqadha puasanya. Tapi kalau dia khawatir terhadap janinnya, maka wajib baginya dua hal. Pertama, mengqadha puasanya, dan yang kedua adalah fidyah. Dan fidyah dengan tadi 0,8 liter beras. Kalau mau dicukupkan 1 liter beras, itu lebih baik lagi. Dan disedekahkan dalam bentuk mentahnya, ya, bukan dimasak. Itu dalam mazhab Syafi'i, tapi saya tidak pungkiri ada khilaf di luar mazhab. Kemudian bagaimana dengan yang belum mengganti puasanya sampai masuk Ramadan berikutnya? Kalau dia belum mengganti puasanya masuk Ramadan berikutnya, dilihat ada uzur apa tidak. Kenapa dia tidak mengganti puasanya? Kalau ada uzur, misalnya sakit-sakitan dalam setahun itu tidak bisa mengganti puasanya, tidak wajib fidyah. Tapi kapan dia lalai, ya, ada unsur kesengajaan tidak mengganti puasanya sampai masuk Ramadan berikutnya, maka kewajibannya bertambah fidyah. Berapa utang puasanya? Ya, sejumlah itu fidyahnya yang harus dia keluarkan. Ya, kalau masuk Ramadan berikutnya, double lagi fidyahnya. Tapi tetap qadha, ya, tetap wajib mengqadha. Kemudian bagaimana kalau ada orang berpuasa kemudian duduk bersama orang yang merokok, apakah puasanya batal atau tidak? Nah, sekarang apakah rokok ini, ikhwan sekalian, rokok ini termasuk
apa yang dipermasalahkan dalam rokok? Asapnya. Apakah asap itu adalah kategori ain yang kita sebutkan tadi? Dia adalah benda yang mempunyai ukuran, ya, yang mengambil ruang tertentu. Asap rokok. Sebenarnya masalahnya di situ. Maka ulama ada khilaf, ya, masalah asap rokok ini. Masalah asap rokok ini ulama ada khilaf di situ. Ya. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau kita mau kembali ke kembali atau keluar dari ranah khilaf ulama, ya, maka jauh-jauh dari rokok itu. Ya, jauh-jauh dari rokok. Taib, kemudian tapi kalau dia sekedar duduk dan tidak ada kesengajaan kemudian menghirup, tentu itu jelas tidak batal. Ya. Beda dengan orang yang sengaja merokok. Ya, di sini statusnya sekarang, ya, jumhur ulama mengatakan batal. Bagaimana nakes yang selalu melihat, mana tadi? Yang selalu melihat aurat baik jenis maupun lawan jenis, baik sejenis maupun lawan jenis, karena pekerjaannya. Bagaimana puasanya? Itu adalah uzur baginya. Ya, itu adalah uzur karena memang pekerjaannya dan sifatnya darurat. Ya. Nah, yang salah kalau dia melihat dengan syahwatnya. Dia bersyahwat melihatnya, maka ya ini yang jadi masalah. Bisa makruh puasanya atau bisa menghilangkan pahala puasanya tadi. Nah, kalau berwudu menggunakan air laut dalam keadaan kita berpuasa, bagaimana menyikapi? Ini terulang ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan lendir atau dahak? Apakah membatalkan puasa atau kalau tertelan? Ini tadi sudah saya jelaskan. Masalah lendir dan dahak ini saya sudah jelaskan tadi panjang lebar. Kalau seandainya membatalkan, bagaimana dengan orang yang sedang flu? Kalau dia adalah flu dan tidak ada kesengajaan untuk menelan, ya, sulit untuk dia keluarkan, ya, maka tidak batal. Ya, yang kita katakan batal tadi kalau dia sudah bisa mengeluarkan, ya, sudah ada di bagian luar mulut, ya, di lidah dekat gigi misalnya, sisa dia buang tapi dia telan dengan sengaja, maka batal. Kalau tidak sengaja juga tidak batal. Nah, apalagi kalau memang sudah sampai ke dalam, sulit keluar, tertelan, ya tidak batal walaupun sengaja. Baik, tidak ada lagi pertanyaan, sekira cukup. Ikhwas sekalian, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kami sampaikan. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada panitia. Fadhal. Masya Allah, syukran wa jazakumullahu khairan. Karena keterbatasan waktu, kami cukupkan sesi tanya jawab untuk materi terakhir kita pada malam hari ini. Dan kepada Ustadz kami haturkan syukran wa jazakumullah khairan. Kemudian